ini soal Tuhan membenarkan atau tidak. Ini kan soal dia punya yang Yohanes 10 ayat berapa tuh tadi? 8 apa? 17 18. 18. Oke, saya baca yang dari sebelum dari ini ya, dari ayat sebelumnya ya. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kaum ini, dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Berarti Bapa mengasihi Yesus untuk memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Berarti kan memang Allah Bapa ini memang merestui bahwa ini bukan bercerita tentang penyaliban, Cak Ayu. Anda menerjemahkan ini. Loh, mana ada salib di situ? Berkat atau kutuk? Salib kutuk mana ada salib di sini? Nah, di mana dalilnya Yesus? Peristiwa untuk pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Kata siapa? Kata siapa Yohanes 10 berbicara mengenai? Ini kan gini. Lihat, ini kan memberikan nyawa kan, berarti kan akan memberikan nyawa, tapi kan bukan disalib. Yesus memperjuangkan kemudian. Perkaranya gini, Bang Zuma. Loh, gimana ceritanya orang-orang ini? Perkaranya kan gini. Sekarang yang dipermasalahkan kan kutuk atau berkat. Definisi salib dulu. Salib dulu. Salib ini kan menurut Yahudi kutuk, karena memang kutuk. Itu, menurut Tuhan? Menurut Tuhan? Kutuk, ya kan? Menurut Tuhan? Menurut Tuhan dari yang mana dulu, Pak Zuma? Ya, Ulangan 21, 22, 23 lah. Menurut Tuhan yang disalib. Lah. Kan di Taurat kan? Itu yang dikutip oleh Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21, 22, 23. Terkutuk itu menurut pemahaman orang Yahudi. Itu firman Tuhan. Menurut pemahaman orang Yahudi, Bang. Kalau menurut firman Tuhan, berarti seperti yang apa? Di mana Tuhan menginginkan? Ini kan sebentar, Bang. Itu kan adalah satu. Bang, perjanjian lama itu diakui sebagai Alkitab kita enggak ya? Sampai saat ini di gereja. Tetap diakui. Oke. Tetap diakui. Ya, aduh, gemas saya. Bang cuma memotong. Masuk, Bang. Silakan. Bang Rustem, silakan. Kalau sudah diakui, terus apa yang dibantah, Bang, maksudnya? Jadi ada namanya istilahnya kaidah antara pemahaman orang Yahudi saat waktu di Perjanjian Lama, ada pemahaman tentang ajaran baru yang dibawa oleh Kristus, terus kemudian yang diteruskan oleh Paulus. Kristus tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat, ya? Masalahnya. Kristus tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat, kan gitu. Tapi menggenapi. Melengkapi sampai berarti. Semuanya tergenapi. Menggenapi. Iya, menggenapi itu dihilangkan atau melengkapi? Menggenapi itu adalah tahu menggenapi artinya semua yang tertulis itu telah digenapi, bukan menghilangkan atau menambah atau bagaimana. Itu menggenapi. Genap bahwa dengan kematian Kok kematian? Kok digenapi dengan kematian? Pak, maksudnya salib ini dulu apa? Salib ini hukuman untuk siapa salib ini? Salib itu kan dikenakan kepada Yesus karena sifatnya istilahnya pengertian dari ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat itu bahwa ajaran yang Yesus bawa ini akan merusak tatanan yang sudah mereka kerjakan selama mereka menjadi ahli-ahli Taurat yang mereka kerjakan di
dengan hukum Salib Taurat. ini apa, Bang? Salib ini hukuman untuk siapa salib ini? Hukuman kepada orang yang mereka sangat salah, Nah, Yesus ini apa salahnya? dipersalahkan. Gitu. Yesus ini apa salahnya? Salahnya itu adalah salah, bukan salah menurut orang Kristen ya, salah menurut ahli-ahli Taurat. Apa salahnya Yesus sampai dia harus disalib? Yang kami orang Kristen imani bahwa ahli Taurat mempersalahkan Yesus karena dia menentang apapun yang mereka ajarkan soal kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, seperti tidak boleh memberi persembahan di hari Sabat, atau tentang ya banyak lah. Mungkin saya tidak hafal semua, sekarang saya juga bukan ahli Alkitab, tapi terima kasih nih Bang Sunga. Sebelumnya saya ini jarang baca Alkitab nih, sangat jarang. Setelah mulai saya nonton, saya cuma baca-baca juga. Cuman dari sini saya mulai merasa bahwa ini adalah ajaran yang benar, bahwa ada korelasi antara hukum Taurat, ada korelasi antara ajaran Kristen. Iya, kembali aja, Bang. Salib itu hukuman untuk siapa? Hukuman kepada orang yang bersalah. Nah, Yesus apa salahnya? Menurut ahli Taurat dan Yahudi. Enggak, jangan menurut. Kan Anda sudah mengimani kematiannya. Anda kan sudah mengimani kematiannya. Nah, apa salahnya Yesus sampai dia harus dibunuh? Itu kan salahnya itu kan menurut ahli Taurat, bukan menurut umat Kristen. Maksudnya gimana ini? Bukan Yesus, salahnya menurut umat Kristen, tapi iya, menurut tahu, ahli Taurat. Pak, tahu. Tapi Makanya apa salah Yesus? Apa salah Yesus menurut Tuhan sehingga dia harus disalib? Tidak ada salah menurut Tuhan, tapi salah menurut ahli Taurat. Oke, tidak ada salah menurut Tuhan. Berarti kalau dia dibunuh itu dosa menurut Tuhan atau berkat? Kalau dia dibunuh, berarti dosanya orang Farisi dan orang Yahudi. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Melahirkan dosa untuk orang Yahudi itu. Melahirkan dosa. Ya, melahirkan dosa. Penyaliban. Untuk mereka yang menyalib itu. Iya. Terus bagaimana ceritanya? Bagi yang diselamatkan oleh salib itu. Terus bagaimana ceritanya? Maksudnya begini. Waduh, bicara sendiri orang ini. Anda ke toilet kalau bicara sendiri. Ini kita diskusi. Lanjut. Bagaimana ceritanya perbuatan dosa bisa menyelamatkan orang Kristen? Gimana ceritanya? Dosa itu kepada siapa dulu itu? Dosanya siapa dulu itu? Loh, kan penyaliban terhadap Yesus itu dosa. Dosanya ahli. Dosa orang bagi yang melakukan. Dosa bagi yang melakukan, ya yang kan? menyalib Yesus. Bukan kami orang Kristen yang diselamatkan. Saya tidak tanya bahwa yang melakukan itu adalah Kristen. Saya kan udah bilang Kristen itu penumpang gelap. Dosa bagi yang menyalib. Dosanya dari mana? Bagi yang menyalib kan? Dosanya dari mana? Dia membunuh kan? Dari dosanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan dosa kepada pembunuh. Betul? Okay. Karena melanggar perintah Tuhan, jangan kau bunuh. Betul. Terus ini Kristen kenapa bisa dapat berkat dari perbuatan dosa orang? Nah, karena dia diutus itu untuk menyelamatkan. Dengan cara? Bukan. Dengan cara? Mereka mengampuni dosa, menyelamatkan. Dengan cara apa Yesus diutus menyelamatkan, dengan cara apa? Dia dikutuk menurut orang Yahudi, disalib, ya kan? Bukan. Abang ini oleh orang Yahudi Farisi. Berarti dosa. Dengan dosa, ya kan? Berarti dosa. Pembunuhan terhadap Yesus itu. Sahabat. Tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Gitu. Oh, berarti pembunuhan yang mengakibatkan dosa kepada orang Yahudi, pelaku pembunuhan, itu adalah keselamatan untuk Kristen, gitu. Bukan penyelamatnya itu pembunuh. Berarti sebenarnya di sini bukan Yesus juru selamat Anda, tapi juru selamat Anda adalah orang yang membunuh Yesus. Itu yang betul. Bukan. Loh. Salah.
konsepnya bagaimana? Salah. Coba Bang Kok Zuma, salah? coba Bang Zuma pikir logikanya ya. Ini kita nurut ya. Iya. Ini menurut ya. Ya nggak usah terlalu berbelit-belit bang, langsung aja. Yesus diutus Bapa untuk Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. dengan cara apa? Setelah dia mengajarkan tentang keimanan, maka timbullah iri hati dan Enggak, dia diutus oleh Tuhan. Enggak usah banyak sandiwara. Dia diutus oleh Tuhan ke bumi ini untuk mendamaikan manusia dengan dosa, dengan Tuhan, dengan cara apa? sabar dulu, sabar. Jangan Oh, nggak bisa. ke sana. Enggak, bukan di sini bukan Kalau gereja. misalnya Di sini bukan misalnya gereja, saya Bang. ngomong, Iya, karena Anda ingin melilit lidah supaya kami bisa tertipu dengan pola Anda. Saya sudah paham. Anda ingin mengatakan bahwa Kristen bisa diselamatkan karena salib, betul? tidak, Lalu karena apa? karena pengorbanan Tuhan Yesus. Apa itu pengorbanan? Salib. Pengorbanan apa itu? Bahwa dia menyerahkan nyawanya. Dia disalib karena ini. siapa? Dia disalib karena siapa? Karena iri hati dan Berarti keselamatan Anda, berarti keselamatan Kristen berasal dari perbuatan-perbuatan buruk ahli Taurat. Betul? Tidak, bukan. Tidak lagi. Yang mana yang Jadi betul? bagaimana bisa orang kalau misalnya Yesus itu tidak disalib misalnya. Berarti penyaliban itu adalah, dengar, berarti penyaliban itu adalah hadiah dari pelaku maksiat. Bukan. Lalu siapa yang menyalib Yesus? Kan yang menyalib Yesus itu kan ahli Taurat dan ahli Taurat ini melakukan kebenaran atau melakukan kesalahan? Menurut hukum Taurat itu adalah kesalahan. Berarti membunuh adalah melanggar adalah Taurat, dosa. kan? Adalah dosa. Itu dosa mereka. Dosa. Nah sekarang akibat dari dosa yang mereka tanggung, ada nggak yang diselamatkan dari dosa mereka itu? Yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya bahwa orang-orang yang berarti yang menjadi pahlawan di sana, Bang, siapa yang jadi pahlawan di sana? Pembunuh Yesus atau? Karena satu, dia mati. Kok jadi Yesus? Tapi dia bangkit. Kok jadi Yesus? Kenapa pembunuhannya orang Yahudi itu jadinya tidak ada arti? Karena dia bangkit, dia hidup lagi. Oh begitu. Jadi Iman kami. Iya, iman gila Kalau itu. misalnya dia Jadi mati begini. dan dia mati terus, sabar. Kalau Yesus itu mati dan mati terus, bahwa berarti betul orang Yahudi itu yang berjasa untuk menjadi keselamatan, itu pahlawan bagi kami. Sekarang begini. Tapi karena Yesus mati dan dia bangkit, maka Begini, saudara, jangan bicara sendiri, Bang. Jangan, saudara, daripada saya turunkan Anda, mending kita diskusi. Jangan bicara sendiri. Anda turun kalau gitu. Kalau Anda bicara sendiri, Anda ke gereja. Sekarang begini, bisa nggak Yesus? Woi, Bahlul, bisa nggak Tuhan kau itu bangkit dari kubur kalau tidak dibunuh dulu? Talal. Sudah bodoh sombong. Kalau bodoh mau belajar nggak apa-apa. Ini bodoh Bahlul. Oh enggak, kalau dia mati terus nggak bangkit, berarti itu sia-sia. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak dibunuh bisa bangkit nggak dari kematian? Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Udahlah, capek pun gak ada yang pintar orang Kristen ini memang. Halo, udah ditakdirkan menjadi bodoh. Kau lagi, apalagi. Silakan Dinda Kores.